Dan adapun yang bertugas dalam kesempatan kali ini, khatib akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Firman Wahyudi SAG. Khatib akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Firman Wahyudi SAG. Imam oleh Bapak Muslim Salim dan Bilal oleh Saudara Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Di dalam khutbah kali ini senantiasa khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya sekuat tenaga
menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Takwa dengan seluruh kemampuan kita, yang Allah perintah kerjakan, yang Allah larang tinggalkan, hadirin sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam bulan Dzulhijjah ada dua peristiwa besar yang sama-sama sudah kita kenal, yaitu perintah Allah melaksanakan ibadah haji, dan yang lainnya perintah Allah menyembelih hewan kurban. Kedua-duanya bagi yang mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Allah memerintahkan kepada kita bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, dan haji itu ditegaskan di dalam ayat ini lillah, hanya karena Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Mengapa ibadah haji itu lebih ditekankan keikhlasannya, diperintahkan di dalam ayat ini? Apa ibadah-ibadah yang lain tidak butuh ikhlas? Tentu saja jawabannya, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dibutuhkan keikhlasan jika ibadah itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhususkannya perintah ikhlas karena Allah di dalam melaksanakan haji dan umrah disebabkan hambatan, rintangan yang besar untuk bisa ikhlas ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah sholat mungkin 1-2 orang tahu, tapi ibadah haji satu kampung orang nganter, hadirin sekalian. Di sini dibutuhkan keikhlasan yang besar, keikhlasan yang kuat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah memerlukan keikhlasan. Salat yang tidak karena Allah tidak diterima oleh Allah. Kurban yang tidak ikhlas hanya karena ingin dipuji oleh orang lain juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang tidak ikhlas karena ria, karena pamer, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap baik, ingin dikatakan dermawan, itulah penyebab ibadah-ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah apapun, termasuk diantaranya adalah ibadah haji dan kurban, marilah bersama-sama ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang muji atau tidak, kita tetap beramal dan amalnya bagus. Ada orang yang melihat kita atau tidak, kita tetap beramal dan amalnya bagus. Itu insya Allah kategori orang tersebut ikhlas, hadirin sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surat Al-Kautsar yang sudah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah
telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Kita semua sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Di antaranya marilah kita renungkan nikmat kesehatan. Kesehatan itu seluruh panca indera, seluruh tubuh kita dalam keadaan sehat. Kita ambil satu saja, misalkan mata. Kita akan membayar mahal jika kita ingin mengobati mata. Dan kita akan merasa berat jika mata kita ditukar dengan puluhan miliar rupiah, hadirin sekalian. Itu baru satu nikmat, belum nikmat-nikmat yang lain, belum diantaranya nikmat iman dan Islam, hadirin sekalian. Allah telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan sembelihlah kurban. Di antara kaum muslimin banyak yang berat menjalankan sholat. Di antara kaum muslimin ada yang sudah sholat dan dia mampu punya duit, tetapi berat untuk berkurban, menyembelih hewan kurban karena sayang uangnya akan berkurang, karena sayang hartanya akan berkurang. Allah kasih tahu, Allah kasih nikmat begitu banyak. Masa disuruh sholat yang sebentar saja nggak mau? Masa disuruh menyembelih kurban yang sekitar 3 jutaan, 4 jutaan masih berat, hadirin sekalian? Padahal nikmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, hadirin sekalian. Kalau kita bekerja kepada seseorang, katakanlah bos kita disuruh-suruh mau, padahal bos cuma menggajinya segelintir, sedikit dari kebutuhan kita sebenarnya. Kok disuruh bos kita mau, sementara disuruh Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, kok kita berat menjalankannya, hadirin sekalian. Maka bagi yang mampu, berkurbanlah, hadirin sekalian. Berkurban itu memang sebagian masjid di hari raya Idul Adha, tapi jangan lupa batasan kurban itu 11, 12, 13 Zulhijjah masih bisa, yaitu di hari tasyrik, hadirin sekalian. Maka jika kita memiliki keluangan rezeki, maka berkurbanlah, hadirin sekalian, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Salat adalah menandakan hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang salatnya baik, ibadahnya baik, tahajudnya baik, baca Qur'annya baik, maka dia hubungan kepada Allahnya bagus, hadirin sekalian. Kurban adalah simbol dari hubungan kepada sesama manusia. Di samping kurban juga merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, juga makna kurban adalah berbagi kepada sesama manusia. Berarti orang yang berkurban, insya Allah orang yang hubungan sesama manusia, hablum minan nasnya juga baik, hadirin sekalian. Jika hubungan kepada Allahnya bagus, jika hubungan kepada sesama manusianya bagus, yaitu urusan sosialnya bagus, maka ketahuilah tidak luput dari orang yang membenci. Akan selalu ada orang yang membenci. Jangankan kita yang hina-hina ini, jangankan kita, hadirin sekalian, Rasulullah yang merupakan teladan hidup kita, uswatun hasanah, juga ada yang membencinya, hadirin sekalian.
Maka Allah tegaskan, kalau kita sudah bagus hubungan kepada sesama manusia dan hubungan kepada Allah, Allah tegaskan sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Artinya jangan kita sibuk dengan penilaian orang. Artinya kita jangan sibuk dengan ingin dinilai baik oleh orang, maka kita akan rugi. Tetap berjalan di atas kebenaran, tetap berjalan di atas perintah Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung hadirin sekalian. Maka kita laksanakan perintah kurban dan kita laksanakan perintah haji hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kurban kita sudah tahu semua riwayatnya, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam untuk disembelih. Kemudian bukti kecintaan kepada Allah, Nabi Ibrahim siap menyembelih putranya hadirin sekalian. Pengorbanan yang luar biasa. Kemudian Nabi Ismail, karena beliau juga anak yang soleh, dia juga siap dengan perkataannya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah ini, niscaya kamu akan dapati aku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Begitu juga istrinya, dia siap anaknya disembelih guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah tidak disukai setan, tidak disukai iblis, maka iblis menggodanya hadirin sekalian. Pertama menggoda Nabi Ibrahim, lalu tidak mempan, lalu dilempar iblis itu dengan batu hadirin sekalian. Lalu menggoda istrinya dengan anggapan perasaan wanita lebih lunak daripada perintah Allah. Tetapi ternyata beliau orang yang imannya kuat, Siti Hajar orang yang imannya kuat, dilempar juga iblis itu dengan batu oleh Siti Hajar hadirin sekalian. Kemudian iblis menggoda lagi anaknya yang bernama Ismail. Barangkali dia tidak mau disembelih. Anak-anak biasanya imannya lemah. Ternyata Ismail juga kuat imannya, dilempar iblis itu dengan batu hadirin sekalian. Sehingga lemparan kepada setan, lemparan kepada iblis diabadikan oleh Allah di dalam ritual haji, yaitu yang bernama jumrah hadirin sekalian. Sehingga ada jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah hadirin sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurban adalah bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak disuruh nyembelih anak hadirin sekalian, karena kita pasti akan membangkang, karena kita pasti imannya lemah hadirin sekalian. Kita hanya disuruh menyembelih seekor kambing atau sapi hadirin sekalian. Bukti apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak hadirin sekalian. Maka jika kita mampu, hendaklah kita melaksanakan kurban. Dan jika kita tahun ini, Zulhijjah ini tidak mampu, maka berusahalah. Berusaha dengan apa? Dengan menabung hadirin sekalian. Jangan untuk urusan dunia kita nabung, urusan jalan-jalan kita nabung, rekreasi kita nabung, sementara urusan agama tidak pernah kita usahakan hadirin sekalian. Ismail adalah contoh daripada anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita pun ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh hadirin sekalian. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh,
Tidak cukup dengan simsalabim abrakadabra anak langsung soleh, hadirin sekalian. Tidak mungkin. Tetapi orang tua harus berusaha dan berkorban untuk kesolehan anak-anak kita, hadirin sekalian. Berkorban dengan apa? Yang ngajikan anak kita. Jangan anak kita nggak ngaji, biarkan saja. Jangan anak-anak kita nggak bisa baca Quran, dibiarkan saja. Jangan kita lebih bangga kepada sekolah umum sementara tidak menyekolahkan agama atau mengajikan, hadirin sekalian. Kalau anak-anak kita di sekolah umum, minimal kita ngajikan, hadirin sekalian, atau kita bimbing sendiri di rumah juga bisa, hadirin sekalian, agar kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, hadirin sekalian. Kegagalan suatu bangsa disebabkan oleh kegagalan keluarga-keluarga yang ada di dalam bangsa itu, hadirin sekalian. Keluarga ini gagal, keluarga itu gagal, keluarga sana gagal, satu RT gagal. RT ini gagal, RT itu gagal, RT sana gagal, satu RW gagal. RW ini gagal, RW itu gagal, RW sana gagal, satu kelurahan gagal, dan seterusnya sampai berbangsa dan bernegara. Yang penyebab utamanya adalah keluarga-keluarga yang gagal, hadirin sekalian. Kadang tengah malam kita tidak berani lewat sana. Kenapa? Ada begal. Kadang kita tidak berani meninggalkan rumah. Kenapa? Takut dicongkel maling. Ini semua penyebabnya adalah keluarga-keluarga yang gagal, yang tidak mensolehkan, yang tidak berhasil mensolehkan anak-anaknya, hadirin sekalian. Maka jika bangsa kita ingin maju, mulailah dengan berperan. Keluarga kita harus soleh. Kita berusaha sekuat tenaga agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Setelah kita berusaha, kita juga tidak boleh lupakan berdoa, hadirin sekalian. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua, yaitu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, dan doa ini bisa kita jadikan amalan, hadirin sekalian. Doanya ringkas, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Ringkas, hadirin sekalian, minimal doa ini. Kenapa? Pendek, mudah dihafal, mudah dibaca, hadirin sekalian. Boleh doa lainnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, hadirin sekalian. Di samping kita berusaha, kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak doa-doa lain yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa
وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum ba'da bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصر في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والصفوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.